Lihat udah ngeheng begini dari jam berapa saya lihat? Jam berapa? Enggak sih, saya cuma mau menjelaskan aja yang judulnya si Ustadz ini loh, juru selamat yang tidak selamat. Ya, juru selamat yang tidak selamat. Silakan. Banyak doi kok itu. Kalau itu sih sebenarnya salah ya, kalau misalnya dibilang juru selamat itu tidak selamat. Aku pindah aja, sorry ya. Iya, ada suara noise, Bu. Iya, itu. Dikasih notif teman-teman, itu saya itu dikasih notif berakhir dalam 2 jam 17 menit. Jadi itu yang karang-karang itu harus 2 jam harus terpenuhi gitu. Kalau nggak terpenuhi diulangnya lagi oleh tok-tok. Dasar emang kan gitu. Silakan. Iya, saya mau meluruskan aja sih ya Pak Ustadz ya, kalau untuk judul ini dibilang juru selamat yang tidak selamat, sebenarnya ini salah banget. Karena Tuhan Yesus itu dia memang mati, karena memang itu sudah dinubuatkan oleh Allah. Dia itu memang harus mati karena itu ada rencana Allah. Tuhan itu ada di dunia ini karena sudah direncanakan oleh Allah sendiri. Makanya dia mati, memang diizinkan untuk mati, tetapi dia bangkit kembali. Dan setelah dia bangkit, dia itu naik ke surga. Dan sekarang Yesus itu ada di surga. Baik, saya tanya Anda dulu, di mana ayatnya kehendak Bapa agar Yesus mati menebus dosa di tiang salib? Ayatnya sih ada sih, cuman kalau misalnya saya mau, ayatnya ada di Alkitab, tapi kalau misalnya saya memang nggak terlalu banyak paham, cuma untuk hafal ayat ini ada di mana itu saya masih belum hafal aja. Baik, saya kasih tahu ya Bu ya. Saya kasih tahu, yang Anda ucapkan itu tadi dari pendeta Anda, bukan dari kitab Anda. Tidak ada kehendak Allah atau Bapa di surga agar Yesus itu mati di tiang salib nebus dosa, nggak ada. Saya itu udah tamat kitab Anda, Bu. Nggak ada perkataan kayak gitu. Ada, kalau misalnya Yesus itu mati, bangkit dan naik ke surga itu ada ayatnya ada. Pasti ya, ada ayat. Kalau Yesus mati, bangkit, lalu naik ke langit ada. Kalau naik ke surga nggak ada. Gitu pula. Aneh, makanya kitab Anda itu. Naik ke langit bukan naik ke langit. Itu dia naik ke surga, bukan ke langit. Oh, jadi saya mau tahu kalau kayak gitu Bu, penulisnya lihat surga pakai apa? Itu yang 500 pasang mata. Kalau Anda tetap ngotot Yesus naik ke surga, disaksikan 500 pasang mata. Ya, itu yang 500 pasang mata itu pakai teropong apa mereka? Kok bisa-bisanya mereka lihat surga gitu? Itu bukan soal manusianya, tapi itu memang dari Allahnya sendiri. Itu memang sudah kehendak Allah sendiri yang mengizinkan Yesus seperti itu. Gini Bu, ya saya bukan masalah izin Allah atau tidak. Ketika Anda ngotot terhadap saya, Yesus naik ke surga, kata saya tidak, Yesus naik ke langit. Dasar saya apa? 1, bahasa asli kitab Anda adalah oranon. Apa arti oranon? Langit, bukan paradiso. Jadi Yesus itu tidak ada naik ke surga, tapi naik ke langit. Dan naik ke langit lebih masuk akal dilihat orang dengan mata telanjang. Nah gitu. Ada yang menyaksikan Yesus naik ke langit. Ada. Yesus naik ke langit gitu. Tapi kalau Yesus naik ke surga, 1, siapa yang bisa lihat surga? Yang kedua, kalaupun bisa dilihat pakai teropong apa itu yang 500 orang itu? Gitu. Dia naik ke surga. Ada ayatnya kok, ada ayat di Alkitab di mana Yesus itu naik ke surga. Dia menyediakan tempat untuk umat-umatnya. Berarti ada 500 pasang mata yang lihat surga saat itu, betul nggak? Kalau yang melihat surga soal itu bukan nggak ada hubungannya, di Alkitab tuh nggak ada yang seperti itu. Yang ada lalu Tuhan Yesus itu mati, bangkit,
dan diangkat ke surga. Makanya kan di Kristen itu kita ada hari-hari besar Kristen tuh ada hari kematiannya, ada hari Yesus mati, dan hari dia naik ke surga, diangkat ke surga. Baik. Jadi gini Bu, Ada ya. Alkitab. Jadi gini, dia diangkat ke surga, tetap Anda ngotot. Penulisnya lihat surga pakai apa? Kok penulisnya sih? Lah, kan penulisnya yang mengatakan Yesus diangkat ke surga. Penulisnya ini mengetahui Yesus diangkat ke surga, itu dia lihat surga pakai apa gitu. Aduh. Alkitab dari nubuat dari Allah sendiri, bukan dari manusianya. Berarti ayatnya ngibul itu. Kalau misalnya saya bertanya, boleh nggak? Silakan. Kalau Muhammad sekarang ada di mana? Hah? Nabi Muhammad di Rafiqul A'la. Sudah mati kan? Muhammad sudah mati. Nabi Muhammad Ada wafat. di mana? Apakah ada di surga atau di alam baka? Bu, ya. Nih saya jelaskan. Nabi Muhammad udah wafat dan jasad beliau dimakamkan di Makkah, di Madinah ya, di Madinah. Tapi ruh beliau di mana? Di tempat paling tinggi di antara seluruh manusia. Ya, gitu. Dia ditempatkan di Rafiqul A'la. Apa itu Rafiqul A'la? Yaitu tempat yang paling tinggi, lebih tinggi daripada Yesus. Nah, tuh ada ayatnya gitu. Jangan salah. Nggak ada sih, saya sudah sering juga kan cari tahu dan dengar sama teman-teman sesama muslim juga, nggak ada bilang Muhammad itu naik ke surga, itu nggak ada. Yang ibu tanya itu adalah muslim yang awam ya. Kalau sama saya nggak bisa dikibulin Bu, nggak bisa. Kalau kita kan memang ada kan di Alkitab sudah jelas-jelas yang mana di Kristen itu ada 3 hari raya, di mana hari kematian Kristus, hari wafatnya dia, dan hari dia diangkat ke surga. Muhammad kira-kira gimana? Ada nggak dia punya memang momentumnya di mana dia disaksikan oleh seluruh manusia bahwa Muhammad ini dia diangkat ke tempat paling tinggi, lebih tinggi dari Yesus. Nanti saya kasih ayatnya ya. Yesus disaksikan oleh seluruh manusia di saat itu. Baik, nanti saya kasih ayatnya ya. Baik, sabar ya. Nih, saya kasih dulu ayatnya sama Ibu ya. Yesus kata orang Kristen sendiri, Yesus berkata langit bukan surga ya. Jadi nggak ada Yesus itu naik ke surga, nggak ada, tapi dia naik ke langit. Itu Pak Ustadz buka apa itu ayat? Nih ya, memahami pandangan Yesus tentang alam yang lebih tinggi ya. Ini Bu ya, bisa Anda buka tuh ya di situs Kristen, bukan surga tapi langit ya. Nah, makanya saya bilang nih ya, untuk bahasa kata Yunani tunggal ya, tunggal untuk langit dibuat menjadi kata tunggal. Nah, jadi ini ada artikelnya. Bahasa Yunani dalam kitab Anda adalah oranos, yang berarti kubah langit, alam semesta dan iklim. Jadi Yesus itu bukan naik ke paradiso, tapi ke oranos, langit. Oke? Nggak usah Anda bantah lagi gitu. Karena apa? Ini dari Kristen sendiri dan dia menjelaskan teksnya. Jadi salah Bible Anda yang mengatakan. Ya, tapi itu kan bukan yang Ustaz buka itu bukan Alkitab. Dan langit itu memang nggak ada yang bilang langit itu surga. Kata siapa langit surga? Langit itu bukan surga, langit ya langit. Mungkin kalau Muhammad memang ada di langit di atas langit. Tapi kalau Yesus bukan di langit, tapi dia ada di surga. Karena dia diangkat. Oh, salah. Bertentangan dengan penjelasan ilmuwan Kristen dan ahli bahasa Kristen Anda. Jadi Yesus itu tidak ada di surga, tapi adanya di langit. Kayak gimana? Makanya nih Anda nanti baca ini aja Bu ya, baca aja biar Anda ngerti. Ini situs dari Kristen sendiri gitu. Tulisan siapa? Itu bukan tulisan Kristen, itu tulisan. Makanya nih saya kasih tahu ya. Nih ya, nanti Anda buka aja
Nih. Nih, Bu, ya. Yang bikin ini Kristen, ya. Buka aja nanti webnya rediscoveringjesus.substack.com. Nah, di situ ada penulisnya, ya. Ini saya bukakan. Kalau Pada saya Anda, sih bukan berdasarkan dengan dia artikelnya bukan dari Indonesia tapi dari luar, ya. Nah, di sini dijelaskan oleh dia, ya, penggunaan bahasa Yunani dan contoh-contoh di kitab Anda, ya. Contoh tuh di Lukas, Yesaya, tentang menggambarkan langit, bahasanya seperti apa, Yesaya gambarannya langit. Tuh, makanya Yesus tidak pernah, kata dia, menghubungkan perasa alam surga dengan akhirat, ya. Jadi yang paling, ya, mendekati deskripsi surga, ya, surga atau neraka yang kita bayangkan ada dalam perumpamaan Lazarus yang di Lukas 16 nomor 20, ya. Apa yang dipakai di dalam Lazarus itu istilahnya seperti apa? Oranon adalah langit, paradiso adalah surga. Ya, beda bahasa. Jadi langit dengan surga itu beda bahasa, Bu, di dalam kitab Anda. Jadi Yesus kalau saya, itu, maaf ya Pak Ustadz, kalau saya sih bukan berdasarkan artikel, ya. Artikel itu tulisan manusia. mohon maaf, Bu, Karena mohon saya maaf. Gini, berdasarkan kita Alkitab. menjelaskan, Bu, ya. Kalau berdasarkan dari kitab Anda tidak ada penjelasan tata kaidah bahasa, nggak ada. Ya, perlu saya kasih tahu Anda, di dalam kitab Anda terjemahan doang yang ada, tidak ada pembahasan tata kaidah bahasa, nggak ada. Gitu. Kalau saya bisa menjelaskan kepada Anda, ya, pakai kitab Anda. Tapi di sini tidak ada penjelasan tata kaidah bahasa. Kata kaidah bahasa itu apa maksudnya di sini? Nah, Kan makanya Alkitab setiap bahasa, ini, Bu, Alkitab ya. itu cuma ada ya bahasa Indonesia yang saya tahu dan saya Iya. pahami tulisannya artinya seperti Ibu itu. tahu bahasa Indonesia ada subjek, ada objek, ada predikat. Kan kayak gitu, ada keterangan. Begitu pula bahasa lain. Ada mereka subjeknya, ada objeknya. Dengan istilah bahasa itu sendiri. Makanya dia bilang sesuai dengan artikel dari Kristen ini sendiri, ya. Kalau saya Yesus cuman kagak ada naik ke langit gitu. Kagak ada naik ke surga. Ada Tapi Yesus dia naik ke langit bukan ke surga. Jadi seperti itu. Kamu ada Alkitab nggak di situ? Saya nggak pegang Ini nggak bisa kitab. buka sih di sini. Hmm. Coba kamu buka Markus 16 ayat 19. Nah, itu ayat siluman pula. Jangan bawa ayat siluman lah sama saya, Bu. Ya, karena itu ayat itu siluman. ayat siluman. Enggak tahu dari mana asal usulnya itu Markus 16 itu. Karena Markus 16 itu hanya 1 sampai 8, Bu. Itu ayat siluman sisanya. Berarti kalau saya cuman berdasarkan Alkitab bukan berdasarkan artikel Ya, aja sih, Pak Ustadz. berarti Ibu harus banyak belajar, bedakan bahasanya, ya, bedakan juga cari juga teks aslinya karena saya udah mengkaji itu, Bu. Yang saya tahu, saya Alkitab itu pakai bahasa Indonesia yang saya pahami dan semua orang Oh, pakai. itu aja. Kalau artikel di luar Alkitab itu sudah buatan manusia dan bisa aja yang buat itu bukan orang-orang yang memang benar-benar Kristen. Bisa lalu gimana, Bu? LAI buat aja, manusia. Bu, LAI aja ngambil dari artikel disiplin bahasa Yunani. Nah, kelas-kelas yang menerjemahkan kitab Anda saja ngambilnya di artikel. Kayak gimana? Artikel apa? Ya. Sudah terlalu jauh tapi Iya, makanya Anda salah bantahan Anda kayak gitu terhadap saya. Karena apa penerjemah kitab Anda sendiri pun pakai artikel. Nah, kalau misalnya ada ayat di Alkitab yang bilang Yesus itu mati, bangkit dan naik ke surga. Itu aja kok. Itu sangat ada banget di Alkitab. Itu Oh ada. iya, itu dari terjemahan bahasa Indonesia. Coba Bukan Anda naik lihat ke langit. gini. Bukan naik Coba ke langit. Anda lihat, Bu, ya, terjemahan ke bahasa Inggris, bukan surga tapi langit. Gitu makanya. Coba Anda lihat terjemahan Inggris, ya, langit, MILT, langit, bukan surga. Jadi kalaunya Anda mau memahami, Bu, ya, kitab Anda itu bukan dari terjemahannya tapi dari bahasa aslinya. Anda menyalahkan saya pakai artikel, sedangkan penerjemah kitab Anda sendiri pakai artikel.
itu sorga. Anda mau bilang bahwa penerjemah kitab Anda salah gitu? Enggak dong, enggak Nah, salah. makanya nggak bisa disalahkan. Saya bacakan ketika saya baca dari referensi Kristen. Langit itu bukan berarti sorga, dan sorga bukan berarti langit. Betul, Beda. betul. Kalau Ustadz bilang kan Muhammad itu ada di atas langit, langit paling atas. Nah, berarti Muhammad Dia adanya di langit. Dan Gini, itu pun rohnya kan, rohnya aja. Tapi kalau Yesus itu ada di sorga, roh dan jiwa raganya itu semua ada di atas sana. nah baik, saya jelaskan tentang Nabi Muhammad ya. Jiwa mungkin jiwanya iya, tapi raganya ada di mana sekarang Muhammad? Baik, saya jelaskan kepada Anda Buya tentang Nabi Muhammad. Apa itu Rafiqul A'la? Adalah tempat yang paling tinggi dari surga ya. Jadi kalau Yesus Anda hanya naik ke surga, masih jempol ke bawah itu Bu ya. Yesus itu Yang namanya Rafiqul A'la di sisi Allah bukan cuma ditempatkan di satu tempat lagi, tapi Rafiqul A'la itu adalah sesuatu yang tinggi di sisi Allah. Ada di Nah, Alkitab, Ustadz pasti tahu. Ada di, kalau misalnya paham Alkitab pasti tahu. Di Alkitab ada Yesus mati, bangkit, dan dia diangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. itu ayat nggak jelas juga. Cuma jiwa dan rohnya aja, tapi dia sebadan-badannya diangkat ke surga. Iya. Jiwa dan raganya diangkat ke surga. Nah, makanya Bu, yang jiwanya dimaksud aja. Bu, satu kritiknya ya, pakai teropong apa orang lihat dia duduk di sebelah kanan Bapak. Ada di Alkitab dan Allah sendiri yang Nah, mengucapkan makanya itu pun dikritik oleh orang Kristen sendiri. Siapa yang bisa lihat di sebelah kanan Bapak duduk pakai teropong apa? kita tidak lihat karena kita tidak ada yang udah naik ke surga kan. Nah, artinya apa, Bu? Itu perkataan Artinya- Allah sendiri. Artinya apa? Ketika Anda mengatakan Allah Yesus naik di sebelah kanan Bapa, dari penulisnya berarti dia bisa melihat dengan matanya, dia duduk di sebelah kanan. Pertanyaannya pakai teropong apa? Itu makanya dibantah sendiri oleh Kristen. Yang dimaksud Ada. duduk di Kalau sebelah. yang bantah itu berarti bukan Kristen yang bantah bukan Kristen, karena kalau Kristen itu dia sesuai dengan Alkitab. Alkitab itu ada, ayat itu ada. Yesus itu Bu, mati, Bu, bangkit, Bu. dan naik ke surga, duduk di Bu. sebelah kanan Allah Bapa. Bu, Kalau jangan misalnya salah, ada yang Bu. bantah, berarti dia bukan Kristen. Bu, jangan salah, Kristen bukan cuma Anda. Di luar negeri pun banyak. Makanya mereka pakai teks aslinya. Kagak kayak Kristen Indonesia modal terjemahan ngotot gitu. Mereka yang berpendidikan gitu. Berpendidikan mengkaji agama mereka dari teks. Mereka sendiri mengatakan Yesus naik ke langit. Makanya yang dimaksud Yesus naik ke langit, duduk di sebelah kanan Bapa, itu di langit bukan di surga. Aduh. Nih Bu, ya. Lalu di mana Nabi Muhammad? Saya jawab dulu sama Ibu ya. Nah ya. Aku mendatangi pintu surga, kata Nabi Muhammad ya, dan minta untuk dibukakan. Penjaga surga pun berkata, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Muhammad." Penjaga surga berkata, "Aku telah diperintah membukanya untukmu, dan aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelummu." Berarti Bu, di sini Yesus pun masih gantung di langit gitu, ya. Karena apa? Yang buka pintu surga pertama kali itu adalah Nabi Muhammad, bukan Yesus. Jadi Yesus saat ini di pelatar surga, dia masih ngambang gitu. Kayak gimana? Makanya sudah saya bilang Nabi Muhammad itu jasadnya di Madinah, tapi dia adalah makhluk paling tinggi yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Begitu ya. Iya. Jadi nggak bisa dibandingkan Bu, Pak RT dengan presiden nggak bisa. Aku kasihan aja sih kalau kalian gitu loh, menyanjung orang yang raganya aja udah mati, udah dikubur. Iya wajar Bu. Kita Yesus Gini. itu ada, jiwa raganya ada di surga. Bu gini, kalaunya Nabi wajar itu mati Bu ya, wafat. Nabi Abraham wafat, Musa wafat, Daud wafat, Ezra wafat, Dan Nabi Yesus Muhammad tidak wafat. Yesus Nah, Yesus tidak mati, yang tapi katanya dia- Tuhan Bu ya, Yesus yang katanya Tuhan mati juga
Yang kagak wajar itu Tuhan yang mati, Bu. Ya. Mati, iya, mati. Kalau gini, kalaunya nabi, ya kalau sekelas cuma kelas nabi, ya dia nabi. Nabi-nabi terdahulu pun mati gitu. Nabi Muhammad wafat juga beliau. Wajar kalau Nabi Muhammad wafat karena nabi-nabi terdahulu juga wafat. Nah, yang kagak wajar itu, Bu, kalau yang namanya Tuhan mati gitu. Itu kurang ajar, Bu. Tidak, Kalau Tuhan sampai mati itu kurang ajar loh. dia itu mati karena dia itu mati karena dia untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Terserah Dan apa tujuannya gitu. Tapi dia bangkit. Nggak apa-apa, Yesus mati, mau dia bangkit, mau tebus dosa nggak apa-apa, Bu. Tapi tetap nggak wajar yang namanya Tuhan mati gitu. Yesus itu ada di dunia ini karena dia sudah direncanakan oleh Allah, dan kematiannya, kebangkitan dan dia naik ke surga itu juga sudah direncanakan oleh Allah. Kalau Yesus itu mati dan bangkit. Kalau Di mana Muhammad ayatnya direncanakan Allah itu di mana? Anda dari tadi direncanakan Allah tapi nggak tunjukin ayat. Saya kasih tahu Anda, Bu. Ya, saya kasih tahu Anda karena apa? Nggak ada ayat Allah menghendaki Yesus itu mati di salib lalu tebus dosa, itu nggak ada. Jangan ngarang, Bu, jangan ngarang sama saya. Saya bukan ini, saya itu bukan umat Islam yang nggak tahu kitab Anda, tapi saya itu adalah umat Islam yang lebih tahu daripada pendeta Anda. Tapi kenapa Anda tidak tahu kalau Yesus itu dia mati, bangkit dan dia naik ke surga? Tahu saya, nggak ada naik ke surga, itu nggak ada. Ada. Saya yakin 100.000% ada ayatnya dia naik ke surga. Kan kata Anda Markus 16. Baik, saya kasih tahu sama Ibu ya. Markus 16 nomor 19 ayat siluman. Kagak ada Yesus naik ke surga tapi naik ke langit. Tuh, belajar banyak-banyak ya. Gitu, Bu. Pelanggaran, teman-teman. Ibu, Bu. Sorry banget nih, Bu. Kayaknya ya kawan-kawan semuanya saya akan reset live streaming saya karena pelanggaran gitu ya. Ibu ada yang mau disampaikan sebelum kita bubar, Bu? Kena pelanggaran saya nih. Bu, mic-nya ke ini, ketutup, coba dibuka dulu mic-nya, Bu. Nggak apa-apa kalau mau bubar, yang penting saya sudah sampaikan apa yang harus saya sampaikan untuk supaya orang-orang juga memang tahu yang mana Yesus itu mati, bangkit dan naik ke surga. Bukan mati selamanya, dia mati tapi dia bangkit dan naik ke surga. Sekarang Yesus ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyiapkan umat-umat pilihannya untuk ada di surga bersama-sama dengan